Halo guys, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana. Oke, di episode kedua dari Bijaksana Talk kali ini, saya mau ngebahas tentang tidur. Soalnya di video pertama ada yang request ya, bahas tentang tidur gimana bang. Katanya Gen Z banyak banget yang susah tidur dan begadang. Oke, saya udah berpengalaman jadi orang yang sering begadang. Saya udah berpengalaman jadi orang yang tidur jam 9, bangun jam 4, jam 5. Dan saya berani bilang bahwasannya tidur nggak begadang itu jauh lebih baik untuk performa kita. Oke, di balik gaya hidup kita segala macam ya. Pertama, kalau saya basisnya sebagai olahragawan, terutama di bidang fitness, bodybuilding, powerlifting, dan yang berhubungan dengan otot lainnya, tidur itu manfaat buat otot gede banget. Kita bahas itu dulu ya, manfaat tidur dulu biar kalian paham, dan baru mau gimana caranya mengimprove tidur kalian. Oke, tidur itu penting. Jadi mungkin ada orang yang bilang tidurnya dikit aja buat kerja keras dan bla bla bla. Ya bagus sih kalau misalkan kalian nggak mau kerja keras untuk itu, tapi minimal ada batas minimal bahwa kalian itu harus tidur dalam sehari berapa jam gitu. Bahkan Elon Musk, orang yang spinter itu, sekaya itu dan wow itu, dia bilang tidur tuh 6 atau 6,5 jam gitu. Dicoba cari deh, ada podcastnya atau ada videonya, dia bilang kayak gitu. So, tidur itu harus diprioritaskan, dan pas bangun baru kita lebih fokus. Kita nggak bisa sekonyong-konyong bilang, saya begadang, saya tidur sehari cuma 2 jam, saya fokus kerja, saya kerja keras. Nggak bisa gitu. Karena dengan kita tidur cukup, let's say misalkan tidur 6 jam, terus berarti sisa satu hari masih ada 18 jam ya. 18 jamnya itu kita bisa kerja atau kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih optimal. Dibanding kita tidur cuma 2 jam. Kita punya waktu 12 jam, tapi 12 jamnya kayak zombie. Gitu ya. Untuk otak, tidur itu benar-benar sangat bikin cemerlang. Bikin otak gampang mikir lah gitu. Nggak foggy, nggak bodoh lah. Nggak bikin bodoh lah ibaratnya. Untuk otot, tidur penting banget. Karena kalau kita lagi olahraga, kita mau bangun otot, bangun badan, sebenarnya otot itu dibangun bukan pas lagi latihan, bukan pas lagi di gymnya, tapi pas kita lagi istirahat. Dan saat kita tidur, hormon-hormon yang merangsang pertumbuhan otot itu dilepas semua. Kalau kita nggak tidur, hormon itu dilepasnya nggak optimal, sehingga pertumbuhan otot kita nggak akan optimal. Dan mungkin untuk overall health, untuk kesehatan, tidur itu penting banget. Jadi, jangan meremehkan tidur, jangan merasa masih muda, kita kerja keras, kita tidur, kita begadang, atau even worse, begadangnya bukan buat yang bermanfaat, begadangnya buat main, buat nongkrong. Jadi jangan remehkan tidur, usahakan tidur 6, 7, ya 8 jam is fine lah gitu. Kalau kata Elon Musk sih 6 sampai 6,5 jam ya. Terus ada yang bilang juga bahwa jam tidur itu berpengaruh banget karena manusia punya circadian rhythm. Jadi katanya tidur itu jangan sampai lebih dari jam 11 ya kalau nggak salah. Jam 10 tuh harus udah tidur deh pokoknya. Ya, saya pribadi bukan orang yang taat pada itu ya. Tapi saya selalu berusaha memenuhi jatah saya tidur selama sehari itu 6 sampai 7 jam. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan, gimana sih caranya biar bisa tidur? Terutama Gen Z. Oke, saya rasa mungkin ini mengacu pada bukan hanya Gen Z ya, tapi mungkin generasi yang udah banyak pegang gadget, dan generasi yang hidup di kota-kota besar. Oke, sebenarnya menurut saya ada beberapa faktor yang bikin kita susah tidur. Sebenarnya kalau kita mungkin pas kita lagi masih kecil dulu, atau kalau kita nyobain tinggal di desa, enak gitu rasanya habis isya gitu, mungkin jam 8, maksimal jam 9 itu udah tidur, bangun pagi seger banget gitu kan. Pas masih kecil juga gitu. Cuman sekarang kok kayaknya jam 10 tidur tuh udah kayak, oh apaan sih cupu gitu. Terus kita malah jam 11, 12 belum tidur. Terus besoknya bangun ya nggak enak badannya gitu kan. Ngerasa kayak bodoh gitu. Nah saya coba kasih beberapa tips berdasarkan pengalaman saya ya. Sebenarnya ada beberapa faktor ya. 3 atau 4 ya. Yang pertama, makan ya dari tidur itu. Jadi sebenarnya yang bikin tidur itu kan kalau menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama makanan tadi ya, dan makanan sendiri ini agak tricky sebenarnya. Karena kalau kita makan agak dekat sama waktu yang kita mau tidur, biasanya susah gitu tidurnya. Misalnya mau tidur jam 10, kita jam 9 makan. Agak susah untuk bikin tidur. Kalaupun kita makannya banyak dan kekenyangan terus kita ngantuk, biasanya tidurnya nggak bener.
paling jam 1-2 jam udah bangun lagi terus nggak bisa tidur lagi. Jadi memang pencernaan sama kita tidur itu mungkin ada kaitannya ya. Intinya kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, waktu yang terbaik untuk makan itu mungkin 3-4 jam sebelum tidur. Jadi 4 jam sebelum tidur jangan masuk apa-apa lagi. Ya air masih nggak apa-apa, kopi jangan, teh jangan, ya minum masih nggak apa-apa, tapi makan yang berat atau kalori apapun lah, itu kalau bisa jangan lebih dari 4 jam. 3 jam mungkin, cobain aja sendiri. Itu, terus udah gitu, mungkin aktivitas otak ya, kalau menurut saya ya. Kenapa kita bisa susah tidur? Padahal zaman kita masih kecil gampang banget tidur rasanya gitu. Dan kalau kita tinggal di daerah yang bukan kota besar, kita juga lebih gampang tidur. Menurut saya itu ada hubungannya dengan aktivitas otak. Lalu aktivitas otak ada hubungannya dengan cahaya yang masuk ke mata kita. Bayangin kalau kita dari pulang kerja gitu ya, pulang kerja, makan, sholat, mandi, segala macem, terus kita main HP. Main HP jam 8 gitu. Nggak kerasa aja, atau jam 12 udah lewat gitu. Atau kita ya mainin gadget, nonton YouTube, apapun lah itu. Itu karena dari gadget kita itu banyak sinar yang masuk. Ada yang bilang apa? Cahaya biru, blue light atau apalah. Tapi pada dasarnya dengan masuknya cahaya, terus banyak rangsangan-rangsangan ke mata kita kan, banyak gerakan, banyak warna dan suara gitu. Itu bikin otak kita tuh aktif. Otak aktif nggak bisa tidur. Gitu. Terus faktor lainnya adalah cahaya. Emang kalau tidur itu kita butuh namanya, kalau nggak salah hormon, saya lupa, melatonin kalau nggak salah deh. Dan itu hormon yang keluar kalau keadaan gelap. Jadi kalau terang, melatonin nggak keluar, kita nggak ngantuk. Susah ngantuk. Makanya ada orang yang cuma bisa tidur kalau lampunya mati. Tapi ada juga yang nggak bisa tidur kalau lampunya mati, biasanya karena takut. Tapi pada dasarnya lebih optimal kalau kita lampunya mati. Nah, itu juga menjelaskan kenapa kalau misalkan di winter atau di musim salju, musim dingin di negara 4 musim, orang-orang pada gloomy, pada nggak semangat. Karena itu gelap, banyak melatonin, dan kurang cahaya matahari. Gitu. Terus, ya dari aktivitas otak tadi, jadi kalau misalkan kalian pengen tidur lebih bermanfaat, lebih optimal ya, sehingga manfaatnya lebih kerasa, saran saya memang tadi pertama jangan makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Yang kedua, batasi cahaya yang masuk ke mata kalian. Yang ketiga, batasi aktivitas otak dalam bentuk kalau bisa jangan main gadget. Mungkin ya 1 jam 2 jam sebelum tidur udah dimatiin. Jadi misalkan mau tidur jam berapa? Jam 10 gitu ya. Jam 9, setengah 9 lah udah matiin HP, ya di silence, di apapun. Jangan diapa-apain, kalau mau dicas, tapi jangan megang HP, gitu. Terus, ya matiin lampu. Terus yang ketiga, mungkin karena hubungannya masih dengan aktivitas otak ya. Kadang-kadang kita kalau lagi kerja, atau lagi di hari-hari biasa, banyak pikiran. Nah, ini banyak pikiran juga bikin nggak bisa tidur. Salah satunya caranya untuk menenangkan pikiran adalah dengan meditasi. Atau kalau kita orang beragama, ibadah. Anggap aja sebelum tidur sholat dulu gitu, kalau sebagai umat muslim ya. Sebelum tidur sholat dulu, zikir dikit-dikit, itu nanti bikin pikiran lebih tenang, lebih gampang tidur. Atau kalau emang muslim, bisa meditasi, itu bikin pikiran lebih tenang dan bisa tidur. Yang terakhir, yang paling penting, yang paling relevan sama kita-kita ini, orang dewasa yang ada di kota-kota besar. Ini relevan banget deh, percaya. Kenapa kita nggak bisa tidur, atau kita susah tidur? Karena badan kita nggak capek. Kalian mungkin ngerasa capek ya, misalkan yang tinggal di Jabodetabek, mungkin habis subuh udah cabut, naik commute ya ke kantor, jam 8 sampai jam 5 kerja, jam 9, jam 8, jam 9 sampai rumah, kok kayaknya nggak bisa tidur gitu. Sebenarnya capek itu mental kalian. Jadi karena kerja, banyak pikiran, terus stres di jalan dan segala macam, itu bikin kalian capek mental. Tapi pada dasarnya fisik kalian nggak capek. Ini pengalaman saya. Kalau misalkan, pertama saya notice ini dulu pas umur tahun 20 atau 21 gitu, 2012, 2013-an. Saya coba naik gunung. Saya tuh dulu tipe orang yang baru tidur jam 11, 12, paling cepat. Udah, yaudah. Saya coba naik gunung, terus di gunung,
Zaman dulu HP belum terlalu wow ya, belum terlalu banyak koneksi internet, nggak kayak sekarang gitu ya. Nggak terlalu banyak main HP, tapi saya main gadget lain, saya main PSP. Jadi tetap mata saya kena kena apa cahaya dan otak saya tetap aktif gitu. Saya naik gunung, terus begitu udah malam, cepet banget saya tidur gitu. Nah, saya rasa itu karena ada masalah di cahaya sama ya emang di gunung gitu, nggak ada apa-apa yang dilakuin lagi. Tapi sebenarnya kan bisa juga sih ngelakuin apa-apa gitu di gunung. Maksudnya bisa ngobrol sama orang, bisa api unggun apa segala macam. Tapi ya udah capek aja terus tidur. Saya notice ya waktu itu saya naik Gunung Papandayan. Ya untuk waktu itu masih pemula banget gitu. Terus ya saya bawa beban ya beberapa kilo ya, berapa belas atau berapa puluh kilo lah. Anggap aja 20 kilo deh, carrier, tenda apa segala macam, minum, makan gitu. Buat nginep 2 hari gitu. Nah, saya bawa itu naik gunung yang kayak gitu, kayaknya sore atau malam udah capek banget tidur aja. Nah, itu nandain saya notice gitu lah. Ini kok tidur jadi gampang, jadi enak gitu. Bangunnya juga enak. Ternyata memang badan saya capek. Saya coba lagi, dibuktiin lagi ke beberapa kali eksperimen ya, eksperimen kecil-kecilan. Saat di hari saya olahraga dan olahraganya itu keras, gampang saya tidur. Paling jam 8, jam 9 udah tidur gitu. Biasanya saya olahraganya intensitasnya tinggi banget, terus ya udah misalkan saya olahraga jam berapa, jam 2 gitu ya, jam 2 siang, beres jam 4 gitu, udah terus makan dan segala macam, kayak jam 6 jam 7 udah ngantuk banget ya, udah pengen tidur deh gitu. So itu memang karena capek gitu. Nah jadi buat teman-teman yang merasa tidurnya masih kurang berkualitas atau nggak bisa tidur, mungkin bisa dicoba berolahraga sih sebenarnya. Capek dalam tanda kutip, capek kalau capek pikiran, capek mental karena kerja dan segala macam, ya saya paham itu. Tapi ditambah lagi kalau misalkan badan kita emang sakit-sakit, capek gitu, itu lebih mudah tidurnya, lebih nyenyak. Oke, silahkan mencoba ya. Pokoknya saya saya simpulin lagi sekali lagi, pokoknya tidur itu penting buat otot, buat otak, dan overall health kalian. Coba aja kalian kalau misalkan ngebuktiin ya, tidur, dicatat deh, kapan kalian tidur 5 jam, kapan kalian tidur 6 sampai 8 jam, kapan kalian tidur lebih dari 8 jam. Biasanya 6 sampai 8 jam itu zona yang optimal. Di atas 8 jam jadi kayak orang bodoh, capek. Di bawah 6 jam, 5 jam itu nggak jelas, badan jadi nggak prima lah performa fisiknya. Cobain, kalian capein, bikin capek di otak dan badan, terus makan diatur sama itu tadi aktivitas otak dibatasin, terus kalian tidur. Cobain rasain bedanya. Biasanya besoknya segernya wah gitu. Apalagi bangunnya bangun pagi, misalkan jam 5 gitu. Terus ngirup udara segar. Itu di hari itu kalian bakal optimal deh performanya deh. Cobain ya. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.